Oke, baik, saya mulai ya. Udah, Andre, ya, Mbak. Iya, ini Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media sudah hadir di sini hari ini. Kita di hari ini berkumpul di sini. Saya kuasa hukum dari Aziza Salsa. Kemudian juga ada Mbak Aziza. Saya perkenalkan juga ini ada Bapak Andreas. Kemudian dengan kuasa hukumnya. Kemudian ibu dari salah satu terlapor. Hari ini atas laporan kita di kepolisian di Bareskrim Polri terkait dengan penyebaran berita bohong dan juga pencemaran nama baik Aziza Salsa. Hari ini klien kami Aziza Salsa di sini juga Bapak Andreas dan ibu dari salah satu terlapor berkesempatan untuk bertemu, kemudian juga untuk menyelesaikan laporan yang kita laporkan, untuk bermusyawarah, kemudian bermediasi, membicarakan berbagai mungkin hal-hal yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Andreas dan termasuk juga kuasa hukumnya terkait dengan laporan yang saat ini masih berjalan di Bareskrim Polri. Saya akan mulai ini, tapi untuk saat ini kita tidak akan memberikan keterangan apapun. Nanti kita berikan kesempatan kepada Bapak Andreas dan juga kuasa hukumnya, termasuk juga ibu dari salah satu terlapor yang akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Kemudian seluruhnya kita serahkan, nanti kita menjawab hanya dari pertanyaan rekan-rekan. Jadi mohon bergantian untuk melakukan pertanyaan ya, satu-satu. Jadi kita tidak akan ada sesi kedua, hanya satu sesi. Baik, silakan Pak Andreas atau kuasa hukumnya yang akan menyampaikan terkait dengan hari ini. Oke, terima kasih Pak Eda untuk waktunya, dan selamat siang untuk teman-teman wartawan semua yang sudah menyempatkan waktu di siang hari ini. Dan betul, saya menerima surat panggilan Bareskrim di sekitar 2 minggu yang lalu begitu ya. Dan saya pun udah datang ke pihak Bareskrim untuk melakukan BAP terkait konten yang saya bikin, yang saya buat terkait dengan kasusnya Zize gitu ya. Dan tentunya di BAP tersebut saya sudah menjawab sekitar 20 pertanyaan. Dan sebelum itu juga saya sudah melakukan mediasi secara informal dengan Zize, dan sehingga adanya hari ini gitu. Jadi untuk teman-teman semua, hari ini saya mengucapkan, saya meminta permohonan maaf kepada Azize terkait konten yang saya bikin gitu ya. Dan saya mengakui bahwa konten tersebut sudah memberikan pencemaran nama baik terhadap Zize terkait berita yang sudah cukup simpang siur di luaran. Mungkin dari kuasa hukum saya, Yurina dan Nomira menambahkan. Ya, jadi Pak Andre ini juga udah bertikat baik untuk hadir dalam proses mediasi yang telah diadakan oleh dari pihak jadi kita berharap ke depannya untuk tidak lagi diperpanjang gitu ya. Betul. Jadi biar cepat selesai aja. Iya. Ya, baik, Cukup baik, Kak. silakan Ibu. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kamera Bu, depan. Ya. Saya ibunda dari terlapor, salah satu terlapor yang dilaporkan oleh Aziza. Respon sore Bu. Saya mewakili dari pihak terlapor yang sudah dilaporkan oleh pihak Aziza. Di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang diberitakan itu memang tidak di cross check dulu oleh pihak terlapor atau dari bagian dari pihak keluarga saya sendiri gitu, yang seharusnya di cross check atau segala macam, tapi ini tidak, bahwa memang itu tidak benar adanya. Dan saya sangat minta maaf sekali dengan ini, sebagai salah satu pihak dari keluarga terlapor juga kepada pihak keluarga Aziza. Kami mohon dengan sebesar-besarnya agar dimaafkan gitu, dan segera diselesaikan sampai di sini agar dari perpanjang lagi. Demikian, terima kasih. Mungkin dari Sebentar ya. Silakan. Aziza akan sampaikan sesuatu juga kepada rekan-rekan. Handphone dong, woi, depan handphone. Pendekin handphonenya. Selamat sore semuanya, saya Aziza. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada rekan-rekan telah hadir di sini, dan berterima kasih kepada Mas Andre dan keluarga terlapor sudah
hadir pada hari ini. Saya menerima permohonan maaf dari Mas Andre dan keluarga terlapor, dan saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya masyarakat luar untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Dan tentunya untuk tidak involve terlalu jauh dalam ranah pribadi seseorang dan memberitakan berita yang belum tentu benar adanya. Jadi semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua dan tidak akan terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini ke depannya. Terima kasih. Oke, baik, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Abang, mungkin Satu-satu ya dari sini. Dari kedua terlapor ini konten apa yang dilakukan? Mungkin fitnahnya seperti apa dia? Baik, konten apa yang dilaporkan? Kemudian, oke. Baik, untuk saudara Andreas, kemudian juga ibu dari salah satu terlapor berinisial N, yang dilaporkan adalah mengenai pencemaran nama baik, kemudian juga penyebaran berita bohong. Namun khusus untuk Mas Andreas dan ibu dari saudari N ini, ada yang kita laporkan atau konten yang memang ternyata tersangkut dari laporan kita adalah konten-konten yang memang melakukan pencemaran nama baik, kemudian juga penghinaan. Ada konten-konten yang bernada penghinaan terhadap Aziza. Tapi kemudian setelah ditelaah lebih jauh oleh penyidik di Bareskrim Polri, hal ini tentunya masih dapat kita berbicara secara kekeluargaan, atau mungkin yang telah ditetapkan oleh Bareskrim Polri adalah sebuah sistem, yaitu atau sebuah hal yang biasa dilakukan oleh Polri. Kita mengenal yang namanya restoratif justice. Nah, dari awal Mas Andreas, kemudian juga ibu dari termasuk juga saudari N ini memang melakukan berbagai hal dalam konteks menunjukkan itikat yang sangat baik, penyesalan, kemudian juga merasa memang apa yang telah dilakukan ini sesuatu yang tentunya dapat menyinggung seseorang, tentunya dapat mencemarkan nama baik seseorang, sehingga Mas Andreas kemudian juga ibu dari saudari N melakukan berbagai hal, mencoba menghubungi pihak kami untuk membicarakan secara kekeluargaan. Nah, itikat baik inilah yang hari ini makanya kita berinisiatif untuk mempertemukan dua orang terlapor ini, kemudian dengan Mbak Aziza, untuk menyampaikan permintaan maaf, kemudian juga Aziza apakah memaafkan atau tidak, dan ternyata alhamdulillah Aziza dengan segala kerendahan hati dan kebesaran hati juga memaafkan Andreas dan juga saudari N yang diwakili hari ini oleh ibunya, karena memang kebetulan yang bersangkutan masih di bawah umur, sehingga clear segala konten, segala hal-hal yang kemarin disampaikan itu menjadi tidak berlanjut di laporan yang kita sampaikan. Namun kita laporkan 12 akun. Kita laporkan 12 akun, itu masih ada beberapa terlapor lagi yang masih di dalam proses penyelidikan. Di dalam minggu ini Bareskrim Polri kemungkinan akan menaikkan ke tahap penyidikan dan telah menetapkan beberapa terlapor lainnya yang sampai saat ini kami pikir belum menunjukkan itikat baik untuk berbicara dengan kita akan seperti apa, karena segala sesuatunya tentu kita mengikuti proses yang ditetapkan oleh Bareskrim Polri bahwa restoratif justice atau mediasi difasilitasi oleh Bareskrim Polri juga sudah dilakukan. Namun saat ini hanya Mas Andreas dan ibu dari saudari N yang memang telah mencapai kesepakatan. Kalau yang lainnya kita masih berlanjut. Artinya laporan masih berjalan dan telah saya pikir perlu saya beritahukan kepada teman-teman, ini sudah masuk di tahap penyidikan, sehingga apabila ini masih terus berlanjut dan tidak ada kata baik ataupun itikat baik dari yang lainnya, tentunya akan sesaat lagi ada tersangka yang akan disampaikan oleh Bareskrim Polri. Gampang, izin terkait aja kan kemarin mungkin
awal yang mengajak berita tersebut itu kamu sama akan mungkin saling menguatkan. Seperti apa sih mungkin bonding kamu sendiri dan akhirnya tidak ada apa-apa gitu dalam hubungan kalian. Kamera gue nggak bisa ini, bisa sejajar. Akhirnya nggak ada apa-apa gitu di hubungan kalian. Begini ya, kalau kita melihat bonding antara Aziza dengan suami, tentunya teman-teman juga bisa lihat sendiri ya. Dan dari awal kita sudah sampaikan bahwa hubungan antara klien kami dengan suami ataupun hubungan keluarganya baik-baik saja. Saya pikir kita hanya sampaikan hari ini kepada batasan atau koridor mengenai ini telah tercipta kata baik, tercipta kesepakatan, tercipta keluarga baru yang dimulai hari ini antara Aziza dengan Andreas, kemudian juga dengan saudari Eyang. Hanya batasan itu ya. Mungkin kalau kita keluar ke hal yang di luar laporan, sementara saya jawabnya seperti itu. Maksudnya dengan adanya hoax seperti ini artinya menapis ya, berarti tidak hanya baik-baik aja gitu kan, atau seperti apa? So far sih berita di luar itu tidak mempengaruhi apa-apa ya bagi saya dan Arhan. Depan Kak. Tidak terganggu sama sekali dengan berita-berita yang sudah keluar. Tapi pas awal meledak berita tersebut seperti apa kalian sendiri? Baik-baik saja. Maksudnya dapat kaget kah atau kamu seperti apa sih? Kaget itu hal yang manusiawi ya, tapi alhamdulillah kita bisa menjalani dengan baik, sangat baik. Masih adakah efek yang kamu terima mungkin by DM ataupun sosmed segala macam sampai detik ini atau cuma akibat berita kemarin? Mungkin banyak kali ya masih ada komen-komen di luar sana atau DM, tapi saya pribadi saya tidak terlalu menanggapinya karena menurut saya itu hal yang harus saya hindari. Sisa dari kejadian ini kamu ada kerugian berapa besar sih yang kamu alami secara kerjaan material atau ada beberapa kerugian yang saya dapatkan dari kejadian ini, tapi saya menganggapnya itu sebagai pelajaran atau ya pelajaran bagi saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi ke depannya. Ini lebih berhati-hati lagi dalam sosial media dan memilih teman. Circle ya, Zi. Ya. Kamu menerima pernyataan maaf atau ini sudah sendiri apa sudah berdiskusi dengan Saya menerima permohonan maaf ini dari dirinya saya sendiri. Saya udah ketemu sama Mas Andre di luar ini semua. Zizi, berarti circle kamu yang sekarang lebih positif five atau seperti apa? Alhamdulillah saya dikelilingi orang-orang yang baik. Depan dia. Kamera. Support dari lingkungan kamu seperti apa, teman-teman baru kamu yang sekarang ini seperti apa? Alhamdulillah sangat suportif ya, keluarga dan teman-teman saya. Jadi saya juga tidak terlalu merasa sedih atau terpuruk sekali atas kejadian yang sudah terjadi. Mungkin support pandangan adanya laporan ini seperti apa mungkin? Support sebagai seorang suami. Zizi, ada beberapa komentar yang mengatakan kamu terlalu di-backing sama orang tua dan sebagainya, tanggapan Zizi seperti apa? Saya bersyukur karena saya masih mempunyai orang tua yang mendukung saya, mensupport saya. Menurut saya itu adalah suatu berkat ya dari Allah. Saya masih disupport sama orang tua saya. Jadi menurut saya orang-orang yang bilang saya di orang tua itu mungkin ya alamiah. Ya. Juga mungkin sampai adanya berita ini kayak sampai kepikiran yang menenggak hubungan seperti apa sih, mungkin ada misalkan berita hubungan berapa terus sampai akhirnya ada berita ini jadi kepikiran jadi waktu dokter seperti apa dijelaskan untuk ngomongan sendiri. Didoain aja yang baik-baik. Si sempat punya mental nggak sih pendampingan psikolog atau seperti apa kan selama seminggu atau Oh enggak, tidak. Alhamdulillah tidak ada. kemarin umroh gimana sih? Saya menjalankan ibadah saya dengan sangat baik ya, alhamdulillahnya. Ya bagi saya. Sempat mencoba hal baru setelah selesai umroh, itu juga bagian dari ini atau seperti apa? Kita ke laporannya aja ya. Kalau ke kegiatan pribadi saya potong dulu. Silakan teman-teman tanya ke laporan, kemudian juga ke mediasi. Support dan ada pesan apa dari orang tua mungkin? Ya ini jadi pembelajaran bagi saya, pembelajaran yang sangat besar juga.
hanya itu aja sih, orang tua saya support saya. Ini kan bisa dikatakan orang tua juga kan tahu dengan hal seperti ini. Nah, seperti apa sih memberitahu kalau ini memang beritanya berita hoax atau seperti apa? Kalau urusan itu kayaknya begini, jadi memang pada saat awal orang tua kemudian juga Aziza sendiri sudah berkonsultasi dengan tim kuasa hukum. Ini ada kejadian seperti ini, kemudian apakah ini menyinggung daripada atau melanggar daripada undang-undang yang ada di Indonesia atau tidak. Nah, kita tim kuasa hukum berikan pandangan kepada keluarga dan juga kepada Aziza, sehingga kemudian keluarga dan Aziza juga akhirnya memutuskan untuk membuat laporan karena ada pelanggaran undang-undang ITE yang dilakukan oleh berbagai akun, dari banyak sekali akun pada saat awal dulu. Gitu. Ini baru 2 ya yang berkomunikasi untuk meminta maaf secara langsung. Betul. Jadi begini, ada dua ini, Mas Andreas kemudian Ibu N juga seperti yang saya sampaikan awal. Beliau berdua ini tanpa permintaan dari kami, alhamdulillahnya juga sudah melakukan berbagai upaya secara inisiatif pribadi, kalau tidak salah begitu ya Mas Andreas ya. Upaya dari masing-masing juga untuk mencoba bagaimana ini masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian dibuka fasilitasi oleh Bareskrim Polri, dan kemudian juga akhirnya kami juga membuka jalan untuk Mas Andreas dan ibu dari saudari. Kalau perihal selebgram itu artinya belum juga meminta apa atau seperti apa? Saya sampaikan untuk terlapor lainnya, saya tidak tahu apakah selebgram, artis atau siapa saja. Untuk saat di luar 2 ini ya, dari 12 akun ini berarti masih ada 10 akun lagi. Itu prosesnya masih berjalan. Prosesnya masih berjalan dan telah di tahap penyidikan saat ini. Bisa mengenal sosok selebgram J itu nggak sih, karena kan dia sendiri waktu katanya tahu segala hal macam tentang berita yang kamu ini seperti apa? saya tidak mengenal sama sekali. Ada lagi pertanyaan Ini lainnya? tersisa ini pengen mereka masuk penjara atau ada damai lagi dari kamu ini, kayak mana nih proses itu? Biarkan proses hukum yang sudah berjalan, biarkan mengikuti proses hukum aja. Tadi walaupun akan dari sini tapi tetap support dari belakang. Pasti ada kegiatan apa sih di luar negeri, mungkin kamu nggak menemani Ahad di luar negeri? Saya sudah menjalankan laporan ini. Alize, artinya dengan adanya laporan ini menepis isu yang kemarin itu benar atau enggak kalau tidak ada sendiri? Isu yang mana ya? Isu yang selingkuh. Ya, yang jelas dari awal kita sampaikan bahwa apapun yang disampaikan oleh akun-akun ini, isu-isu dan segala macamnya adalah penyebaran berita bohong dan diduga mencemarkan nama baik daripada Aziza. Jadi clear ya, walaupun Mbak sampaikan ada isu, artinya itu adalah hal yang tidak betul, karena memang saat ini sudah hadir 2 orang yang sudah sampaikan bahwa kontennya memang seperti yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada kondisi nyatanya. Iya. Bang, dengan support arahan gimana sih? Support arahan. Jadi mungkin tanggapan sendiri soal video yang beredar di Telegram dan lain-lain sebagainya, konfirmasi aja itu bukan kamu dengan sekali lagi kita ulang ya, apapun yang tersebar, baik kata-kata ya, dari konten-konten ini, kata-kata, video, foto adalah hal yang tidak betul ya, hal yang tidak betul. Kebetulan saya garis bawahi, mohon izin Andreas mungkin lebih kepada kata-kata ya, kata-kata. Ibu juga saudari N kepada kata-kata. Ini adalah hal yang tidak betul. Nah, termasuk juga kalau ada nanti akun yang berlanjut di tahap penyidikan saat ini itu menyebarkan foto yang tidak betul, itu kita nyatakan itu tidak betul. Foto-foto, video adalah hal yang tidak betul. Clear ya kalau soal itu. clear, Bang. Oke. Salaman. Berarti sekarang apa yang disampaikan mungkin terkait Yang tadi saya sudah bilang sebelumnya, saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya masyarakat luas untuk lebih bijak dan lebih berhati-hati lagi dengan menggunakan sosial media dan tidak terlalu involve terlalu jauh dalam ranah pribadi seseorang.
Berarti kegiatan sekarang berjalan seperti biasa. Berjalan seperti biasa. Akhirnya di sini kamu menepis bahwa kamu nggak akan cinta sendirian, kan kata netizen akan cinta sendirian gitu. Kamu bilang di sini mungkin untuk keluarga juga ya sih. Selayaknya pasangan aja. Tinder ya. Ada. Satu saya akan bawa. Tar dulu. Silakan foto salaman. Ibu main ini apa? Tengah. Ibu putri. Ibu sini Bu. Jangan diulangin lagi ya, Bu. Mau biceng. Bu. Gantian deh. Piala. Aja sendiri dong. Enakin nonton kalau udah foto nanti lagi. Jangan Ada lagi pertanyaan ini lainnya? sisa ini pengen mereka masuk penjara atau ada damai lagi dari kamu ini kayak mana nih prosesnya? Biarkan proses hukum yang sudah berjalan, biarkan mengikuti proses hukumnya aja. Tadi walaupun akan dari sini tapi tetap support dari belakang pasti. Ada kegiatan apa sih dalam negeri mungkin kamu nggak menemani akan di luar negeri? Saya sudah menjalankan laporan ini. Tadi sih artinya dengan adanya laporan ini menepis isu yang kemarin itu benar atau enggak kalau dari Azizah sendiri? Isu yang mana ya? Isu yang selingkuh. Ya, yang jelas dari awal kita sampaikan bahwa apapun yang disampaikan oleh akun-akun ini, isu-isu dan segala macamnya adalah penyebaran berita bohong dan diduga mencemarkan nama baik daripada Azizah. Jadi clear ya, walaupun Mbak sampaikan ada isu, artinya itu adalah hal yang tidak betul karena memang saat ini sudah hadir dua orang yang sudah sampaikan bahwa kontennya memang seperti yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada kondisi nyatanya. Gitu ya. Bang dengan Support arahan gimana sih? Support arahan. Mungkin tanggapan sedikit soal video yang beredar di Telegram dan lain-lain. Jadi itu bukan kamu gitu kan. Sekali lagi kita ulang ya, apapun yang tersebar, baik kata-kata ya dari konten-konten ini, kata-kata, video, foto adalah hal yang tidak betul, ya, hal yang tidak betul. Kebetulan saya garis bawahi, mohon izin Andreas mungkin lebih kepada kata-kata ya, kata-kata. Ibu juga saudari N kepada kata-kata. Ini adalah hal yang tidak betul. Nah, termasuk juga kalau ada nanti akun yang berlanjut di tahap penyidikan saat ini itu menyebarkan foto yang tidak betul, itu kita nyatakan itu tidak betul. Foto-foto, video adalah hal yang tidak betul. Clear ya kalau soal itu? Clear, Bang. Oke. Salaman. Berarti sekarang Saya mau sampaikan mungkin terkait yang tadi saya sudah bilang sebelumnya, saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya masyarakat luas untuk lebih bijak dan lebih berhati-hati lagi dengan menggunakan sosial media dan tidak terlalu involve terlalu jauh dalam ranah pribadi seseorang. berarti kegiatan sekarang berjalan seperti biasa. Berjalan seperti biasa. Akhirnya di sini kamu menepis bahwa kamu nggak akan cinta sendirian, kan kata netizen akan cinta sendirian gitu. Kamu bilang di sini mungkin untuk keluarga juga ya sih. Selayaknya pasangan aja. Clear ya. Ada. Satu saya akan bawa. Tar dulu. Silakan foto salaman. Ibu main ini apa? Kanan.
Tengah. Ibu putri. Ibu sini Bu. Jangan diulangin lagi ya, Bu. Mau biceng lagi, Bu. Gantian nih. Piala. Aja sendiri dong. Enakin nonton kalau Foto, nanti lagi.